Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Kemarin kajian kita tentang i'rab. Jadi i'rab ada 4, rafa, nasab, khafat. Untuk isim rafa, nasab. Untuk fi'il rafa, nasab, jaza. Oke. Jadi rafa itu ada artinya, ada arti secara bahasa, ada arti secara istilah. Nasab juga sama, ada artinya secara lugawi, ada secara istilah. Ini yang akan kita bahas malam ini. Perhatikan. Ammar raf'u. Temu? Temu? Dah, temu? Dah. Ammar raf'u fahuwa fil lugati al-'ulu wal irtifa'u. Adapun bermula rafa, itu nisya maka fahuwa. Bermula dianya rafa fil lugati pada bahasa itu al-'ulu, tinggi, wal irtifa dan terangkat. Jadi rafa artinya tinggi atau terangkat secara bahasa. Secara bahasa. Dan juga rafa itu salah satu tandanya kan domah ya. Domah kan di atas kan? Di atas. Jadi kalau ditanya rafa secara bahasa apa artinya? Rafa pada bahasa tinggi atau mengangkat tinggi. Wa huwa fil istilahi taghayyurun makhsusun alamatuhu dhammatu wa ma naba anha. Wa dan dianya rafa pada istilah. Wa dan dianya rafa pada istilah itu taghayyurun perubahan, makhsusun perubahan yang khusus, alamatuhu yang bermula tandanya perubahan itu ad-dhammatu dhammah. Wa ma naba dan mama yang menggantikan ianya ma anha darinya dhammah. Perhatikan deh. Bahwa dan dianya rafa pada istilah itu taghayyurun satu perubahan, makhsusun perubahan yang khusus, alamatuhu yang bermula tandanya perubahan itu dhammah. Wa mana ba'anha dan mama yang menggantikan ianya ma darinya dhammah. Jadi rafa bukan dhammah deh. Rafa bukan dhammah. Dhammah itu salah satu tanda rafa. Perhatikan. Rafa pada istilah satu perubahan khusus. Satu perubahan yang tanda perubahan itu ada dhammah di ujungnya. Muhammadun. Kan ada dhammah tuh. Muhammadun ada dhammah, berarti Muhammadun statusnya rafa. Bisa jadi mubtada, bisa jadi fa'il, bisa jadi naib fa'il dan seterusnya. Jadi rafa itu satu perubahan khusus yang tandanya dhammah atau pengganti dhammah. Abu ada waw, abu. Abu itu kita sebut rafa, Kak. Abu itu kalimatnya marfu. Kalau kalimatnya marfu, statusnya rafa. Tandanya apa? Ada pengganti dhammah yaitu waw. Waw ada pengganti dhammah yaitu waw karena dia asmaul khamsah. Nah itu. Jadi nggak harus dhammah. Muslimuna misalkan. Muslimuna mubtada. Mubtada marfu. Tanda rafa muslimuna. Tanda rafa muslimuna. Tanda rafa waw. Pengganti dhammah kita sebut. Tanda rafa'nya waw. Kenapa waw? Pengganti dhammah. Kenapa menggantikan dhammah oleh waw? Karena jamak mudzakkar salim. Nah, itu. Paham deh? Nah, jadi kesimpulannya begini. Rafa itu satu perubahan yang tandanya bisa dhammah, bisa juga pengganti dhammah. Pengganti dhammah itu wow. Seperti asmaul khamsah. Nah, jamak mudzakkar salim. Pengganti dhammah itu alif, seperti di isim tasniyah. Ngerti kan? Ya, ngerti kagak dia. Ini perhatikan. Wasata'rifu kariban. Ini orang belum dijelaskan, mana kita ngerti belum. Wasata'rifu kariban ma yanubu anil dhammati fil faslil ati. Wasata'rifu dan nanti sin. Qad sin saufa tanda fi'il mudhari. Wasata'rifu dan nanti kamu akan tahu kariban sebentar lagi ma yanubu akan sesuatu yang menggantikan ianya sesuatu anil dhammati dari dhammah fil faslil ati pada pasal yang akan datang ia. Ta'rifu akan kamu tahu kariban sebentar lagi ma sesuatu yanubu yang menggantikan ianya sesuatu dari dhammah fil faslil ati pada pasal yang akan datang. Jadi tadi rafa adalah satu perubahan yang tandanya dhammah dan pengganti dhammah. Pengganti dhammah belum dijelaskan, nanti akan dijelaskan di pasal sesudah. Insya Allah.
Insya Allah. Nah, oke. Ada pertanyaan di sini? Tagayurun masdar. Tagayurun masdar. Maksudnya apa? Tagayyara. Maksusun kalimatnya? Maksusun. Perhatikan kitabnya deh. Jangan ditebak-tebak. Nggak ada tebakan yang benar. Tebakan itu pasti meleset. Jadi jawaban harus berdasarkan ilmu. Maksusun kalimatnya. Bang, isim apa? Maf'ulun. Kan lihat wazannya. Maksusun. Isim maf'ul. Madinya khassa. Khassa ya khusu maksusun. Madda ya muddu mamdudun. Nah. Wa yaka'ur raf'u fi kullin minal ismi wal fi'li. Dan jatuhlah oleh rafa. Apa yang bagus maknanya? Kok jatuh? Jatuh. Kan jatuh maksudnya. Wa yaka'ur raf'u dan adalah rafa juga boleh. Atau terjadilah oleh rafa fi kullin pada tiap-tiap minal ismi wal fi'li pada isim dan fi'il. Maksudnya rafa itu ada dua-duanya. Ada isim yang dirofakkan, ada fi'il yang dirofakkan. Dan ini i'rab kan? Nah, jadi rafa, nasab, khafat, jazam. Rafa pertama. Rafa itu isim ada yang rafa, fi'il juga ada yang rafa. Contoh, contoh. Yaqumu aliyun. Berdirilah oleh si Ali. Yaqumu fi'il mudhari, marfu. Nah, ini kan ada marfu nih. Tanda rafanya apa? Mana ada waw? Dhammah. Tanda rafanya dhammah, lihat huruf akhir. Ya, tanda rafanya. Enggak ada juga tanda rafa waw di fi'il. Kalau tanda rafa waw ada di isim. Yaqumu fi'il mudhari marfu, tanda rafa'nya dhammah. Nah, berarti kan yaqumu fi'il nih. Fi'il ada rafa' dia. Aliyun fa'il yaqumu, fa'il marfu, tanda rafa' dhammah juga kan? Aliyun isim marfu. Karena fa'il kan? Wa yasdahul bulbul. Yasdahul bulbul. Kalau nggak salah yasdahu artinya ini. Apa namanya? Berbunyi ya. Bersiul ya. Bersiullah oleh burung bulbul. Sodaha yasdahu fi'il mudhari marfu, tanda rafa' dhammah. Jadi di fi'il ada rafa, fi'il mudhari khususnya. Marfu karena nggak ada amil nasim, nggak ada amil. Jadi bulbulu fa'ilnya yasdahu, fa'il marfu dan rafa dhammah juga. Nah, itu rafa. Jadi kesimpulannya rafa secara bahasa artinya tinggi. Tinggi kan? Terangkat atau tinggi. Kalau secara istilah satu perubahan khusus yang tandanya dhammah atau pengganti dhammah. Pengganti dhammah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Wa amman nasbu dan adapun bermula nasab fahuwa fil lugati maka bermula dianya nasab pada bahasa itu al istiwa, tegak, wal istiqomah, lurus. Jadi nasab secara bahasa artinya tegak dan lurus, tegak lurus. Nasab itu tegak lurus. Jadi nasab bahasa Arab gini ya, menancapkan juga boleh, tegak lurus nasab. Itu secara bahasa. Wahwa fil istilahi dan dianya nasab pada istilah itu tagayurun maksusun, perubahan yang khusus, alamatuhul fathatu yang bermula tandanya perubahan itu fathah, wa ma naba anha dan mama yang menggantikan ianya ma anha darinya fathah. Ha kembali ke fathah. Anha muannas, fathah juga muannas. Perubahan khusus alamatuhu yang bermula tandanya perubahan itu fathah, wa ma naba anha dan mama yang menggantikan ianya ma darinya fathah. Sama seperti dhammah. Rafa. Jadi nasab itu perubahan khusus, tanda awalnya, tanda pertamanya fathah. Masuk tanda nasab fathah atau pengganti fathah. Ada juga pengganti fathah. Kayak aba misalkan. Aba maf'ul bih, mansub tanda nasab alif. Alif itu pengganti fathah, Bang. Tanda nasabnya alif. Kenapa alif? Oh, dia menggantikan fathah karena asmaul khamsah. Kan gitu. Nah, itu. Asal-asal tanda nasab memang fathah. Tapi ada di beberapa kalimat fathah itu digantikan oleh alif. Ada yang fathah itu digantikan oleh ya. Kalau isim tasniyah. Nah, itu nanti.
Allah. Wa yaqa'un nasbu, dan terjadilah oleh nasab. Wa yaqa'un nasbu, dan terjadilah oleh nasab fi kullin pada tiap-tiap minal ismi dari isim wal fi'li dan fi'il aidan pula. Wa yaqa'un nasbu, dan terjadilah oleh nasab fi kullin pada tiap-tiap minal ismi dari isim wal fi'li dan fi'il pula. Artinya nasab itu ada pada isim, ada pada fi'il, sama seperti rafa. Rafa ada pada isim, ada pada fi'il. Mana contohnya? Nahu, contohnya lan uhibbal kasala. Aku tidak menyukai. Lan uhibba, tidak aku menyukai akan malas. Lan uhibba, aku tidak suka akan bermalas-malas. Atau lan tidak dulu juga boleh. Lan uhibba, tidak aku sukai akan bermalas-malas. Lan huruf nasab fi'il mudhari, uhibba fi'il mudhari mansub dengan lan tanda nasab fathah. Nah, ini uhibba fi'il mudhari ada nasabnya kan? Ada. Jadi nasab ada pada fi'il, ada pada isim. Tanda nasabnya fathah, fa'ilnya mustatir wajib, takdirnya ana. Lan uhibba ana, tidak aku sukai. Al kasala maf'ul uhibba. Maf'ul mansub tanda nasab fathah. Ya kan? Uhibba contoh fi'il yang fathah, al kasala contoh isim ya fathah. Satu lagi. Wa ammal khafdu fahuwa fil lughati at-tasaffulu. Adapun bermula khafat itu nisya maka bahwa dianya khafat fil lughati pada bahasa itu tasaffulu, rendah. Artinya khafat itu rendah, di bawah. Baris khafat juga baris di bawah kan? Nah itu. Khafat secara bahasa artinya di bawah. Yang nggak tahu artinya nulis. Besok jangan nanya lagi. Biar nggak capek lihat kamus. Tasaful itu di bawah. Asfala safilin, di bawah banget. Innal munafikin lafid darkil asfal. Orang munafik itu di bawah neraka. Asfal itu di bawah. Tasaful juga di bawah. Wa ammal khafdu, adapun bermula khafat, bahwa nisya maka huwa dianya khafat fil lughati pada bahasa itu tasaful di bawah. Artinya khafat di bawah. Wahwa fil istilahi, dan dianya khafat pada istilah itu tagayyurun mahsusun, itu perubahan yang khusus, alamatuhul kasratu, yang bermula tandanya perubahan, hu kembali ke tagayyur. Perhatikan. Wahwa, dan dianya khafat pada istilah itu tagayyurun mahsusun, itu perubahan yang khusus, alamatuhu, yang bermula tandanya perubahan itu kasrah, wa ma naba anha, dan mama yang menggantikan dianya ma darinya kasrah. Jadi khafat itu perubahan khusus, tandanya kasrah dan pengganti kasrah. Pengganti kasrah apa? Ya, abi ya. Abi ya. Di isim yang 5, di isim tasniyah juga ya. Di jamak mudzakkar yang salim juga ya. Itu pengganti kasrah namanya. Penting ada di depan. Yang penting khafat itu satu perubahan khusus, yang tanda perubahan itu ada kasrah di ujungnya atau pengganti kasrah. Di saya itu doang ya. Dia doang. Nggak ada yang lain. Ada fathah satu lagi. Isim ghairu munsharif, tanda jarnya fathah. Fathah itu kan menggantikan kasrah kan? Ada nanti kita lihat. Wala yakunul khafdu illa fil ismi, dan tidak adalah khafat kecuali pada isim. Wala yakunul khafdu, isim yakunu. Wala yakunul khafdu, dan tidak adalah khafat illa fil ismi, kecuali itu pada isim. Kalau tadi rafa, fi'il ada rafa, isim ada rafa. Nasab, fi'il ada nasab. Isim ada nasab. Khafat khusus pada isim. Nah, contoh. Ta'allamtu minal kasul. Ta'allamtu, aku merasa pedih. Ta'allamtu, aku merasa tersakiti minal kasuli, dari pemalas itu. Kasul ini orang malas banget deh. Kalau diajak ngaji ngantuk. Ada aja alasan, belum makan, mau bikin PR, ya kan? Nah itu kasul namanya. Nah, ta'allamtu, aku merasa menderita. Aku merasa tersakiti. Aku merasa pedih minal kasul, dari pemalas itu. Jadi min huruf jar, kasuli majrur dengan min, tanda jar kasrah. Jadi jar atau kasrah atau khafat hanya ada pada isim. Satu lagi jazam. Oke, kita habisin nih beberapa baris lagi ya. Sedikit lagi. Ayo. Wa ammal jazmu fahuwa fil lughati al-qat'u, dan adapun bermula jazam fahuwa, maka bermula dianya jazam fil lughati pada bahasa itu al-qat'u, memotong. Wa ammal jazmu, adapun bermula jazam fahuwa nisya, maka bermula dianya jazam fil lughati pada bahasa itu al-qat'u, memotong. Jazam itu memotong. Ya, jazamtul habla, artinya kata atul habla, aku memotong akan tali itu. Jazama memotong. Pasti. Pasti juga boleh, memotong juga boleh.
Wafil istilahi dan bermula dianya jazam pada istilah itu tagayyurun mahsusun, perubahan yang khusus. Alamatuhu yang bermula tandanya tagayyur, yang bermula tandanya perubahan itu asukun. Ada sukun, wa mana ba'anhu dan mama yang menggantikan ianya ma darinya sukun. Nah itu. Jadi jazam itu perubahan khusus, tandanya sukun atau pengganti sukun. Jadi asal tanda jazam itu sukun. Ada juga pengganti sukun. Pengganti sukun contohnya seperti buang nun. Tanda jazamnya buang nun karena fi'il yang 5. Tanda jazamnya buang huruf ilat. Tadi di atas fala tu'zi kan? Nah. Wala yakunul jazmu illa fil fi'lil mudhari'i dan tidak adalah jazam kecuali itu pada fi'il yang mudhari'. Wala yakunul jazmu dan tidak adalah jazam kecuali fil fi'lil mudhari' pada fi'il yang mudhari'. Kalau khafat khusus pada isim, jazam khusus pada fi'il mudhari'. Mana contoh jazam? Lam yafuz mutakasilun. Tidak akan beruntunglah. Tidak akan sukseslah mutakasilun oleh orang yang bermalas-malasan. Lam huruf jazam, yafuz fi'il mudhari' majzum dengan lam tanda jazam sukun, yafuz. Faza yafudu asalnya ada waw. Qala yaqulu kah? Ada lam yafuz, lam yakul, lam yalid. Tanda jazam sukun. Mutakasilun fa'il yafuz. Fa'il marfu tanda rafa dhammah. Nah itu. Faqad tabayyana laka anna anwa'al i'rabi ala salasati aqsam. Faqad tabayyana, maka sungguh nyata. Faqad tabayyana, maka sungguh nyata bagimu. Oleh apa nyata? Anna fa'il tabayyana. Faqad tabayyana laka, maka sungguh telah nyata bagimu anna anwa'al i'rabi, oleh buah sungguh pembagian i'rab itu ala salasati aqsam, di atas 3 macam. Jadi kesimpulan i'rab itu ada 3 macam. 1. Kismun mustarikun bainal asmi wal af'ali. Bainal asma'i wal af'ali. Kismun mustarakun, satu kelompok yang bersekutu antara isim-isim dan fi'il. Jadi gini maksudnya. I'rab kan ada 4. Rafa, nasab, khafat, jazam. Itu bisa dibagi 3. Kismun mustarakun, satu kelompok bersyarikat. Bainal asma'i wal af'al, antara isim dan fi'il. Artinya ada satu kelompok di isim ada, di fi'il juga ada. Wa huwa raf'u wa nasbu. Dianya kelompok itu rafa dan nasab. Rafa, ada isim rafa, ada fi'il rafa, ada isim nasab, ada fi'il. 2. Wa qismun mukhtasun bil asma, satu kelompok yang khusus dengan isim. Bahwa dianya kelompok yang khusus dengan isim itu khafat. Khafat hanya ada pada isim. Yang ketiga wa qismun mukhtasun bil af'al, satu kelompok yang khusus dengan fi'il. Wahwal jazmu, dianya kelompok itu jazam. Jazam cuma ada pada fi'il. Nah itulah dia. Kalau di kampung dulu suami istri bercerai, punya anak 4. Seorang suami istri bercerai, punya anak 4, dibagi 2. 4 orang anak dibagi 2 karena mereka bercerai. Dibagi 2, setiap orang dapat 3. Apakah itu? Karena aneh kan? Punya anak 4, dibagi 2, setiap orang dapat 3. Suaminya 3, istrinya 3. Nah itu jadi teka-teki deh. Punya anak 4 dibagi 2, dapat 3. Itulah i'rab. I'rab ada 4. Rafa, nasab, khafat, jazam kan 4. Dibagi 2. Untuk isim 3, rafa, nasab, khafat. Untuk fi'il 3, rafa, nasab, jazam. Itu. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada. Sebentar doang kita ngaji, ada 20 menit. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Harus diulang kalau nggak diulang besok nggak bisa. Ini setiap sebelum ngaji kita ngulang dulu. Ya, diulang. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.